ya, uang banyak tapi nggak pernah cukup? Mungkin masalahnya bukan di omset, tapi dari cara kalian ngatur anggaran kas dan piutang nih. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa sih itu anggaran kas dan anggaran piutang. Kenapa keduanya sangat krusial untuk keberlanjutan suatu perusahaan. Anggaran kas adalah suatu rencana keuangan yang menggambarkan perkiraan masuk dan keluar kas selama periode waktu tertentu. Nah, anggaran kas ini akan membantu perusahaan memproyeksikan ketersediaan kas guna memenuhi kewajiban dan mencapai tujuan operasional. Lalu selanjutnya ada tujuan dari anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo kas akhir setiap periode. Nah, saldo kas akhir ini diperoleh dari saldo kas awal, lalu ditambah dengan kas masuk, kemudian dikurang dengan kas keluar pada periode yang sama. Lalu selanjutnya adalah mengetahui apakah terjadi surplus atau defisit kas dalam suatu periode. Yang terakhir adalah mengidentifikasi sumber kas masuk dan penggunaannya selama satu periode, serta memperkirakan arus kas di masa depan. Lalu selanjutnya ada jenis anggaran kas, yaitu yang pertama, anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek adalah alat pengendalian kas harian yang disesuaikan dengan anggaran tahunan dan arus kas masuk. Lalu yang kedua, anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang digunakan untuk merencanakan kas dalam jangka waktu 5-10 tahun dan memperkirakan kemampuan pendanaan internal perusahaan. Selanjutnya adalah bentuk dari anggaran kas. Yang pertama adalah penerimaan kas. Penerimaan kas mencakup semua sumber kas yang masuk, seperti penjualan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain seperti sewa atau bunga. Lalu yang kedua ada pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas mencakup seluruh pembayaran yang direncanakan, seperti pembelian, gaji, utang, pajak, dan biaya operasional. Lalu terakhir ada pembiayaan. Pembiayaan menunjukkan kebutuhan dana untuk menutup defisit dan sumber pendanaannya, seperti pinjaman bank atau lainnya. Sekarang kita akan membahas materi mengenai manfaat dari anggaran kas. Jadi anggaran kas tersebut memiliki 3 manfaat. Yang pertama, anggaran kas sebagai alat pedoman kerja. Maksud dari pedoman kerja tersebut adalah anggaran kas digunakan oleh bagian-bagian perusahaan untuk mengetahui hal apa yang harus mereka lakukan dan apa saja target-target yang harus mereka capai. Yang kedua, anggaran kas sebagai alat koordinasi. Selain dijadikan sebagai alat untuk mengetahui target-target dari perusahaan, anggaran kas juga digunakan sebagai alat koordinasi yang maksudnya yaitu semua bagian-bagian dari perusahaan, misalnya bagian produksi, gudang, dan pemasaran, dapat saling bekerja sama dan nantinya tidak ada ditemukan lagi bagian-bagian perusahaan yang bekerja sendiri-sendiri. Yang ketiga, anggaran kas sebagai alat dari evaluasi. Setelah anggaran kas dijadikan sebagai alat pedoman kerja dan alat koordinasi, anggaran kas juga bermanfaat sebagai alat evaluasi. Dengan adanya anggaran kas, perusahaan menjadi tahu apakah perusahaan sudah mencapai target atau tidak, atau apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jika terjadi penyimpangan, maka perusahaan dapat melakukan evaluasi, misalnya dengan mencari tahu penyebab-penyebab dari terjadinya penyimpangan tersebut, dan nantinya perusahaan akan melakukan evaluasi agar anggaran kas dapat lebih termaksimalkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran kas. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa anggaran kas disusun dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk tunggal, yaitu dilakukan dengan mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar. Kemudian yang kedua yaitu dalam bentuk campuran, di mana tiap kegiatan kas masuk akan dikurangkan dengan kas keluar agar dapat diketahui kas masuk bersih dan kas keluar bersihnya. Kemudian untuk penyusunan anggaran kas dilakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu menyusun anggaran kas masuk. Kas masuk adalah semua penerimaan uang tunai yang diterima oleh perusahaan, baik bersumber dari penjualan barang dan jasa, pendapatan tambahan seperti bunga bank, dividen atau hasil jual surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Serta dapat dilakukan dengan menjual aset seperti tanah, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyusun daftar kas keluar. Kas keluar adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang termasuk dalam pengeluaran kas adalah yang pertama berupa kegiatan operasi seperti membayar bahan baku dan jasa kepada pemasok, membayar gaji karyawan, bonus, tunjangan, bayar tagihan listrik, air, telepon, membayar pajak, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan investasi seperti membeli mesin baru, kendaraan, ataupun gedung.
Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan pendanaan seperti membayar kembali utang jangka panjang, kemudian membayar dividen ke pemegang saham dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung selisih kas. Caranya cukup mudah yaitu dengan rumus kas masuk dikurangi dengan kas keluar, maka akan menghasilkan surplus atau defisit. Apabila kas masuk lebih besar dari kas keluar, maka akan terjadi kelebihan dana ataupun surplus. Sebaliknya, apabila kas masuk lebih kecil dari kas keluar, maka akan terjadi kekurangan dana ataupun biasa disebut dengan defisit. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menghitung saldo kas akhir. Rumus simpelnya ialah saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah dengan surplus ataupun saldo kas awal dikurangi dengan defisit, kemudian akan ditambahkan dengan pinjaman dikurang dengan angsuran. Kita akan membahas mengenai studi kasus anggaran kas. Nah, yang pertama kita akan menyusun anggaran kas metode langsung. Yang pertama ada kas masuk. Kas masuk ini didapat dari poin B, yaitu jual barang dagangan 15.000 tunai 60%. Maka terima dari pelanggan itu adalah 60% dikali 15.000 menghasilkan 9.000. Lalu selanjutnya ada kas keluar. Kas keluar ini didapat dari yang pertama bayar kepada pemasok. Ini yaitu terdapat di poin A, yaitu beli barang dagangan 10.000 tunai 40%. Maka bayar kepada pemasoknya adalah 40% dikali 10.000 menghasilkan 4.000. Lalu bayar sewa didapat dari poin C, yaitu sebesar Rp500. Lalu bayar gaji juga dari poin C, yaitu Rp400. Maka total dari kas keluar adalah 4.900. Selanjutnya kita menghitung kelebihan kas dengan mengurangkan kas masuk dengan kas keluar, yaitu 9.000 dikurang 4.900 menghasilkan Rp4.100. Lalu untuk mencari kas akhir, kita menjumlahkan kelebihan kas dengan kas awal. Kelebihan kas sebesar 4.100 ditambah dengan kas awal Rp0, maka kas akhirnya adalah sebesar Rp4.100. Lalu selanjutnya, kita menghitung anggaran laba rugi. Nah, yang pertama ada penjualan barang dagangan yaitu 15.000 didapat dari poin B. Lalu ada pembelian barang dagangan sebesar 10.000 itu didapat dari poin A, yaitu ini. Lalu selanjutnya ada persediaan barang dagangan akhir yaitu 2.000 didapat dari poin D. Maka harga pokok penjualan adalah pembelian ditambah persediaan 10.000 dikurang dengan 2.000 menghasilkan 8.000. Selanjutnya mencari laba kotor yaitu dengan mengurangkan penjualan dengan harga pokok penjualan 15.000 dikurang dengan 8.000 menghasilkan 7.000. Selanjutnya kita akan menghitung beban. Ada beban sewa dan beban gaji yang didapat dari poin C. Beban sewa sebesar Rp500, lalu beban gaji Rp400, sehingga total bebannya adalah Rp900. Maka laba bersihnya adalah laba kotor dikurang dengan beban 7.000 dikurang dengan Rp900, maka menghasilkan laba bersih Rp6.100. Baik, selanjutnya kita akan menghitung anggaran neraca. Seperti yang diketahui, neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Sebelumnya kita akan menghitung aktiva terlebih dahulu, di mana kas sebesar 4.100 telah diketahui pada soal sebelumnya berikut. Kemudian untuk piutang 40% dikali dengan 15.000 sama dengan 6.000 didapat dari poin B. Kemudian persediaan sebesar 2.000 didapat dari poin D. Ditotalkan maka menghasilkan aktiva sebesar 12.100. Kemudian menghitung pasiva, utang sebesar 60% dikali 10.000 didapat dari poin A sama dengan 6.000. Kemudian modal atau laba bersih sama dengan 6.100 didapat dari soal sebelumnya. Maka dijumlahkan menghasilkan pasiva sebesar 12.100. Selanjutnya kita akan menghitung anggaran kas metode tak langsung, di mana laba bersih sebesar 6.100 didapat dari soal sebelumnya berikut. Kemudian piutang 40% dikali 15.000 sama dengan 6.000 didapat dari poin B. Kemudian persediaan sebesar 2.000 didapat dari poin D. Ditotalkan menghasilkan Rp8.000. Kemudian utang 60% dikali 10.000 didapat dari poin A sama dengan 6.000
Rp1.000 dikurangkan menghasilkan Rp2.000. Kemudian laba bersih 6.100 dikurangkan dengan Rp2.000 menghasilkan kelebihan kas sebesar 4.100. Kemudian ditambah dengan kas awal sebesar Rp0 menghasilkan kas akhir sebesar 4.100. Anggaran piutang atau receivable budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kemudian, adapun manfaat dari anggaran piutang yang pertama yaitu dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. Posisi piutang dapat diperkirakan karena piutang memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas berdasarkan dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Kemudian yang kedua, dapat diketahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Karena piutang memiliki nilai dan tanggal jatuh tempo yang spesifik, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi piutang mana yang sudah melewati tanggal jatuh tempo dan sudah waktunya untuk ditagih. Ketiga, dapat diperkirakannya arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Dengan mengetahui jadwal jatuh tempo dari jumlah piutang yang harus diterima, maka perusahaan dapat memperkirakan arus kas masuk dari penjualan secara kredit. Kemudian selanjutnya adapun tujuan dari anggaran piutang. Yang pertama yaitu mengoptimalkan arus kas. Anggaran piutang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang stabil dan cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Kemudian yang kedua yaitu meminimalkan resiko kredit macet. Dengan menetapkan kebijakan kredit yang baik dan memantau piutang secara berkala, maka perusahaan dapat mengurangi jumlah piutang yang tidak tertagih. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan. Dengan menyediakan kredit yang tepat kepada pelanggan, maka perusahaan dapat meningkatkan penjualannya. Kemudian yang keempat yaitu memantau dan mengendalikan piutang. Anggaran piutang membantu dalam mengidentifikasi pelanggan yang mungkin mengalami kesulitan membayar dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung keputusan manajemen. Anggaran piutang menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang strategis untuk keberlanjutan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah penyusunan anggaran piutang, yaitu yang pertama menentukan besarnya jumlah penjualan. Jadi perusahaan harus menentukan terlebih dahulu berapa besar penjualan yang akan diperkirakan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya per bulan, per kuartal, ataupun bahkan per tahun. Kemudian yang kedua, menentukan besarnya piutang tak tertagih. Jadi perusahaan harus mengestimasi berapa besar piutang tidak dapat ditagih dan harus dicadangkan sebagai kerugian. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi besaran term of payment, yaitu mengetahui dan mengidentifikasi syarat pembayaran, misalnya jangka waktu pelunasan piutang oleh pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Jadi perusahaan harus menilai apakah ada bunga atau biaya tambahan yang dikenakan pada penjualan kredit atau tidak. Kemudian yang kelima yaitu menyusun data dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis agar lebih mudah untuk diawasi dan juga dianalisis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, yaitu yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Jadi volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai, maka anggaran piutang juga akan ikut membesar. Misalnya, dalam sebulan suatu perusahaan menjual barang dengan harga 100.000. Nah, dengan syarat 90% dibayar secara kredit dan 10%-nya dibayar secara tunai. Maka dapat dihitung yaitu 90% dikali 100.000, maka hasilnya 90.000. Sebaliknya, jika volume usaha yang dijual secara kredit lebih kecil daripada tunai, maka dapat memperkecil anggaran dalam piutang usaha. Misalnya, dalam sebulan perusahaan menjual barang dengan harga 100.000 dengan syarat 90%-nya itu dibayar secara tunai dan 10%-nya dibayar secara kredit. Maka perhitungannya adalah 10% dikali 100.000, maka hasilnya 10.000. Jadi dapat disimpulkan semakin besar piutang usaha yang tertanam, maka akan semakin besar juga risiko dalam piutang. Yang kedua yaitu standar kredit. Jadi penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Nah, semakin longgar standar kreditnya, maka akan semakin besar piutang yang tertanam. Itu akan menyebabkan semakin tinggi risiko kerugian piutangnya. Sebaliknya, jika semakin ketat standar kreditnya, maka akan semakin kecil piutang yang tertanam. Itu
akan menyebabkan semakin rendah resiko kerugian piutang. Kemudian yang ketiga yaitu jangka waktu kredit, yaitu lamanya waktu yang diberikan kepada pelanggan untuk membayar utangnya. Kemudian yang keempat yaitu pemberian potongan, yaitu potongan yang diberikan kepada pelanggan jika mereka itu membayar lebih cepat dari jangka waktu kredit. Nah, semakin besar potongan yang diberikan, maka pelanggan akan lebih cepat membayar sehingga piutang usaha menjadi lebih kecil. Nah, sebaliknya, jika tidak ada potongan, maka kemungkinan pembayaran dilakukan lebih lama dan piutang usaha menjadi lebih besar. Kemudian yang kelima yaitu pembatasan kredit, yaitu pembatasan nominal kredit yang boleh diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang keenam yaitu kebijakan penagihan piutang, yaitu strategi atau cara perusahaan menagih piutang dari pelanggan. Jika penagihan piutangnya bersifat aktif atau tegas, maka akan memperkecil piutang usaha. Nah, sebaliknya, jika penagihan piutangnya pasif atau longgar, maka pelanggan cenderung lambat membayar dan piutang usaha akan membesar. Kita akan menyusun realisasi dan anggaran dari PT Abadi, di mana di soal terdapat realisasi pada bulan Juli Rp100, bulan Agustus Rp80, serta ada anggaran pada bulan September Rp100, bulan Oktober Rp100, bulan November Rp180, dan bulan Desember Rp120, di mana realisasi dan anggaran tersebut terdapat 3 syarat pembelian. Yang pertama 30% pembelian secara tunai, kedua 50% pembelian kredit selama sebulan, dan terakhir 20% kredit selama 2 bulan. Pertama, kita harus menghitung anggaran kasnya terlebih dahulu. Kita akan menghitung pada bulan September, Oktober, November, serta bulan Desember. Pada bulan September, kita menggunakan 3 syarat pembelian tadi, di mana 30% tunai, 50% kredit sebulan, dan 20% itu kredit selama 2 bulan. Langsung saja pada bulan September, 30% syarat pembelian secara tunai dikali dengan Rp100, di mana Rp100 ini diambil dari bulan September itu sendiri, yaitu Rp100, maka hasilnya Rp30. Selanjutnya, syarat pembelian yang kedua 50% kredit selama sebulan dikali dengan Rp80, di mana Rp80 ini diambil dari 1 bulan sebelum bulan September, tepatnya pada bulan Agustus, yaitu Rp80. Maka 50% dikali dengan Rp80 hasilnya Rp40. Selanjutnya, syarat pembelian yang ketiga 20% kredit selama 2 bulan dikali dengan Rp100, di mana Rp100 ini diambil dari 2 bulan sebelum bulan September, tepatnya pada bulan Juli Rp100. Maka totalnya Rp20. Jadi anggaran kas pada bulan September Rp30 ditambah Rp40 tambah Rp20, totalnya itu adalah Rp90. Selanjutnya pada bulan Oktober, November, serta bulan Desember menggunakan cara yang sama pada bulan September tadinya, maka didapat anggaran kas pada bulan Oktober sebanyak Rp96, bulan November anggaran kasnya Rp124, serta bulan Desember anggaran kasnya itu Rp146. Baik, di sini saya akan menghitung anggaran piutang, yaitu pada bulan September, yang dimana 20% ini didapat dari kredit selama 2 bulan, dan 70% ini didapat dari penjumlahan antara 50% kredit selama sebulan dan 20% kredit selama 2 bulan. Jadi, yang pertama 20% dikali dengan Rp80, yaitu didapat dari tagihan di bulan lalu sebelum bulan September, yaitu bulan Agustus, maka 20% dikali dengan Rp80 hasilnya adalah Rp16. Kemudian untuk 70% dikali dengan Rp100, yaitu didapat dari bulan September itu sendiri, maka hasilnya adalah Rp70. Maka anggaran piutang pada bulan September yaitu Rp16 ditambah Rp70, yaitu hasilnya Rp86. Untuk perhitungan di bulan Oktober, November, dan Desember yaitu sama seperti perhitungan di bulan September, yang dimana anggaran piutang pada bulan Oktober yaitu sebesar Rp90, dan anggaran piutang pada bulan November yaitu sebesar Rp146, dan anggaran piutang pada bulan Desember yaitu sebesar Rp120. Jadi, dapat disimpulkan, anggaran kas dan piutang merupakan 2 aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Anggaran kas berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas masuk dan kas keluar agar likuiditas perusahaan tetap terjaga. Sementara itu, anggaran piutang bertujuan untuk memproyeksikan penerimaan kas dari penjualan kredit dan membantu perusahaan dalam mengelola piutang secara sistematis. Baik, sekian video dari kami tutup dengan pantun. Naik rakit di tengah rawa. Cakep! Angin berbisik merdu suaranya. Cakep! Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. When you nod your head yes, but you want